ちゃごちゃ考えるより俺たちはそうだよな藤尾。 Kabar terbaru dari Hack and Law yang memasuki anniversary ke-10. Beberapa hal sudah saya rangkum mengenai anniv ke-10 Hack and Law yang saya dapatkan dari beberapa sumber resmi, termasuk dari akun resmi Hack and Law itu sendiri. Di antaranya apa saja? Yakni ada patch note resmi dari franchise Hack and Law dengan postingan. Di sini saya terjemahkan di Google, kurang lebih artinya bahwa Hack and Law terbukti memiliki alasan yang cukup. Ya, maksudnya mungkin mereka akan membuat sebuah proyek, terlebih bahwa ada judulnya fase 1. Entah proyeknya apa, film atau drama atau yang lain, kita disuruh menunggu info selanjutnya. Kemudian ada semacam isi teks mengenai proyek film yang ditanyakan oleh pemeran Hiroto kepada pemeran Fujio pada 12 Maret 2025. Bahwa Fujio menjawab film mulai digarap April tahun ini. Hal tersebut mengindikasikan kemungkinan besar sequel Hack and Law benar-benar akan digarap dan bukan sekedar hoax. Padahal Kawamura atau Fujio ini harus menjaga rahasia akan film selanjutnya. Tapi malah keceplosan. Ya menurutku sih ini trik marketing film, seperti Tom Holland yang suka sepil-sepil proyek selanjutnya di MCU. Lalu ada Akira alias Kohaku yang memang dikonfirmasi akan tampil dalam proyek selanjutnya sebagai Kohaku. Wow, jika benar ada Kohaku, sepertinya video saya sebelumnya ini mungkin benar akan alur ceritanya nih. Unggahan selanjutnya ada dua poster gambar yang berisi info bahwa Hack and Law Story of Sword Season 1 mulai didistribusikan di TVR mulai minggu ini. Nggak tahu maksudnya sih, cuma bagi penonton baru maupun lama disarankan untuk menonton kembali. Kemudian inti dari gambar pertama adalah yang akan saya beritahu ke kalian bahwa Hack and Law itu bukan film saja, akan tetapi ada musik yang kita kenal tentang Exile, atau ada serial drama yang cuma memerankan peran di atas panggung, dan ada media lainnya, mungkin yang dimaksud adalah komik atau manga atau semacam info-info tentang Hack and Law dan karakter-karakternya. Gambar kedua menginfokan bahwa pentas seni atau drama akan tayang 30 Agustus di saluran khusus Jepang yakni Takarazuka Sky Skip. Lalu ada dua postingan pemeran Fujio, Tsukasa, dan Todoroki yang dikaitkan pada proyek film selanjutnya. Terus ini yang menurutku info paling ditunggu, yakni ada postingan yang kurang lebih isinya mengatakan pada tahun 2022, sutradara memfokuskan Hack and Law pada generasi anak sekolah dan tidak melibatkan generasi Sword. Dan rencana bahwa Sword dan The Wars akan direncanakan dikerjakan atau dibuatkan film. Di sini dibahas sebelum ke proyek selanjutnya agar penonton menikmati dulu film The Wars X kemarin. Kesinambungan. Di sini juga dibahas oleh sutradara, meskipun ada anggapan bahwa film selanjutnya adalah pergantian era, hal tersebut tidak dibenarkan karena proyek film adalah bagian dari kelanjutan masalah yang masih terkait. Bisa saya artikan bahwa pemeran Sword tidak murni hilang, mereka ada kemungkinan akan hadir bersama generasi anak sekolah. Wow, Sword bersatu dengan The Wars. Pembahasan video saya sebelumnya ini semakin menarik nih, kemungkinan alur ceritanya sesuai, semoga saja. Lalu yang terakhir tertulis jika mereka sedang diskusi perihal bentuk proyek masa depan akan seperti apa mungkin alur ceritanya, karakter-karakternya, dan lain sebagainya. Lanjut ke postingan selanjutnya, ada beberapa hal diantaranya bahwa pihak sutradara sedang merundingkan biaya produksi film. Mereka khawatir tidak bisa menganggarkan biaya besar seperti film-film sebelumnya. Fix ya, ada kata film, artinya proyek selanjutnya adalah film. Kemudian dikonfirmasi beberapa aktor yang keluar dari Hack and Law. Ada Rocky, P dari Rude Boys, Po dari Prison Gang, Ohta dari Mugen, Takano dari Dog, Ozawa dari Sano, kemudian aktor Binzo, dan lain-lain. Wah, tak disangka jika salah satu member Rude Boys keluar. Takeshi jadi sendirian dong. Untuk Po, saya tidak ada info kenapa dia keluar, padahal dia tampil di teaser terakhir Mighty Warrior, saya kira bakal ikut. Dan yang terakhir isinya mengatakan jika Goki Maeda alias Todoroki tidak ada peran perkelahian. Waduh, apakah jangan-jangan Todoroki gandean yang menjadi tawanan? Atau isi film Fujin Raijin Sameoka akan ikut andil menyelamatkan Todoroki karena sudah respect padanya? Atau mungkin aktornya tidak digunakan dalam proyek film selanjutnya? Oke, mari kita bahas. Saya akan mencoba membreakdown proyek film apakah yang pantas digarap ke depan oleh Hack and Law. Poin yang saya ambil dari postingan tadi antara lain, yang pertama, ada fase 1, jika fase 1 ada, kemungkinan fase berikutnya juga ada. Yang kedua, aktor Sword Hiroto bertanya ke aktor The Wars Fujio. Yang ketiga, postingan Kohaku. Yang keempat, fokus ke generasi sekolah namun tidak mengabaikan Sword.
Dan yang terakhir, Todoroki tidak ada peran berkelahi. Fase, ada kemungkinan nih jika proyek film selanjutnya tidak langsung ke film, akan tetapi ke serial dulu, seperti Story of Sword dulu, baru ke filmnya. Hiroto sebagai era Sword bertanya ke Fujio anak sekolah, kemungkinan Hiroto tidak tampil, sehingga mengindikasikan bahwa film selanjutnya memang berfokus ke anak sekolah. Kohaku, akan tetapi aktor Akira memberi info jika dia akan terlibat untuk proyek film selanjutnya Heikenlo. Artinya era Sword tetap kemungkinan hadir, hanya saja Hiroto dan yang lain mungkin tidak hadir. Fokus ke generasi sekolah, namun tidak mengabaikan Sword. Nah ini, jika poin ini benar, kemungkinan fase 1 adalah serialnya anak sekolah, yang kemudian lanjut ke masalah besar bersama para era Sword. Lalu kira-kira fase serialnya akan menceritakan apa nih? Di poin terakhir sendiri, pemeran Todoroki tidak kebagian peran berkelahi. Jadi, kalau boleh berasumsi dan tidak bermaksud mendahului sutradara, bagaimana jika serial selanjutnya mengisahkan tentang susuran? Sepertinya asik tuh karena karakternya masih banyak yang misteri. Fase 1 ini akan diisi 6 episode seperti serial sebelumnya oleh Gen anak sekolah. Isi fase 1 ini menceritakan antara lain, episode pertama, kilas balik keadaan susuran sebelum terbentuknya faksi Lao. Episode kedua, kedatangan Sachio ke susuran menantang Lao yang pertama. Ketiga, terbentuknya faksi-faksi di susuran. Episode 1-3 adalah alur mundur. Lalu episode 4, konflik antara faksi susuran. Episode 5, susuran mulai bersatu. Episode 6, persiapan susuran membantu Oyako menghadapi Kuryu. Episode 4-6 adalah alur present atau sekarang. Notice, jika benar, kemungkinan aktor yang memerankan Binzo ganti, tetapi karakternya tetap bagian dari susuran. Lalu PR-PR sebelumnya seperti rematch Fujio versus Zaki mungkin akan diselipkan di salah satu episode. Begitu juga dengan Fujio versus Murayama, Sachio versus Lao yang kedua, dan co-op team Fujio Sachio versus Lao. Karena Todoroki tidak ada peran berkelahi, cocok kan untuk fase ini diisi dengan susuran? Jika benar, ini semakin menarik karena Todoroki sendiri sangat mengenal susuran. Dia tahu kota Tauroshi di atas langit masih ada langit, yakni susuran dengan yang terkuat Lao. Dia tahu Sachio pernah lawan Lao 2 kali kalah terus, dan dia tahu tiket antrian susuran berbentuk tendangan kaki. Nah, untuk fase 2-nya baru akan dibuatkan layar lebarnya yakni The Movie. Menarik poin ketiga tadi tentang Kohaku, dipastikan The Wars akan dibantu era Sword. Untuk alur filmnya sendiri kurang lebih sama seperti pembahasan video saya sebelumnya. Karena hal itu yang menurut saya cocok masalah yang akan diangkat dalam filmnya. Alur cerita bisa saja berubah karena pihak sutradara menyuruh penonton untuk menunggu info selanjutnya. Baik, terima kasih sudah menonton. Jika kalian tertarik, kita jumpa di pembahasan selanjutnya. Jangan lupa subscribe.